Hai teman-temannya Felin. Hai, apa kabar kalian semua? Kalau kalian salfok yang lihat ini apa? Dua ini Felin, itu tuh jerawat. Cuma aku emang ngasih obat jerawat aja biar jerawatnya bisa kempes dan juga mateng. Oh ya, anyway, video hari ini tuh agak beda ya dari video-video yang biasanya aku buat. Karena video hari ini tuh temanya masak-masak. Dari pagi sampai malam masak mulu gitu temanya. Jadi aku bakal mencoba ya untuk merekam semua olahan masakan yang kami buat di hari ini. Dan bisa jadi ide juga loh buat kalian, misal kayak buat makan pagi, makan malam, atau makan siang. Dan juga ada dessert nanti yang bakal aku bikin, dessert kesukaan aku. So teman-teman, oh ya yang pasti ini aku lupa banget nih. Yang pasti harganya terjangkau, murah, dan bisa buat di rumah juga. Atau buat ide jualan juga bisa. Jadi buat kalian yang memang hobi masak-masak, apalagi yang lagi sekarang masak, yuk ikutin terus video hari ini. Karena video hari ini benar-benar bakal sangat-sangat menarik dan beda banget. Kalau tidak punya ini alat, bisa pakai iris tipis-tipis pakai pisau kah? Bisa. Pakai pisau ya kita dulu tuh. Oh, ama dulu juga pakai pisau. Ini baru ada nih barang tuh. Dulu kan pakai pisau kita. Oh. Sekarang dulu ada pakai pisau semua kita dulu tuh. Bukan ada nih barang dulu. Oke teman-teman, aku mau nunjukin ke kalian ini kurang lebih hasilnya seperti ini ya, tipisnya. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya alat itu di rumah dan mau pakai karter atau mau pakai pisau sendiri, ya bisa kira-kira setebal apa bawang merahnya. Kayaknya ini lebih jelas ya daripada ngambil yang tadi segumpal itu. Ini lebih jelas, kurang lebih segini. Kalau misalnya kalian mau pakai pisau sendiri atau mau pakai karter dan nggak pakai alat. Salah satu tips yang bisa kalian pakai untuk membuat bawang goreng adalah tambahkan tepung bumbu sampai melapisi seluruh permukaan bawang merah dengan sempurna. Nggak perlu dicampur air ya, cukup tepung saja. Masukkan semua ke dalam wajan, nggak perlu sedikit-sedikit. Karena kalau kalian masukinnya sedikit-sedikit, takut banget kalau misalnya ada bagian yang akan gosong dan ada bagian yang mungkin tidak matang. Goreng di atas minyak panas, api sedang cenderung kecil. Ingat ya, minyaknya harus banyak sehingga bawang bisa mengapung semua. Ketika menggoreng bawang goreng, pastikan harus terus diaduk. Tenang aja, minyaknya nggak akan berontak seperti menggoreng ikan kok. Kalau sudah berwarna coklat muda, bisa langsung diangkat ya. Karena seiring minyaknya tiris, bawang goreng akan makin coklat dengan sendirinya. Proses memasak nggak lama, mungkin kurang lebih 10 menit di atas minyak. Jadi sabar-sabar aja, ditunggu, dia pasti akan coklat dengan sendirinya. Tenang aja, minyak goreng bekas bawang goreng bisa dipakai kembali dan bisa untuk kudapan yang lain. Jadi tidak akan merubah rasa kayak kalian menggoreng ikan juga. Kalau kami biar lebih ekonomis pakai kertas coklat untuk menyerap minyak. Tapi kalau mau pakai tisu khusus minyak juga boleh. Untuk bawang goreng tidak boleh hanya ditiriskan begitu saja. Nanti bawang akan layu atau kemungkinan besar akan tidak baik. Harus disebarkan di atas permukaan pelat dan dilapisi oleh kertas. Nah, sebelum dimasukkan toples, bawang goreng harus benar-benar tiris dan kering agar tahan lama sampai 3 bulan di dalam toples. Bisa jadi ide jualan juga buat kalian UMKM yang mungkin punya minim alat dan juga minim bahan, nggak punya oven atau nggak punya air fryer untuk jualan. Bisa nih untuk jualan bawang goreng. Masakan selanjutnya yang sebenarnya simple tapi ternyata nggak semua orang tahu. Namanya labu manisa alias labu Jepang. Labu ini menurut aku harganya paling ekonomis dibandingkan labu yang lain. Dan dulu waktu papa aku punya penyakit kolesterol tinggi, nenek suka ngejus labu ini. Sebenarnya labu Jepang itu tidak mau aku masukkan ke dalam video. Tapi karena cara pengolahannya gampang dan cocok ya untuk menu berbuka puasa yang set gitu, sehat dan ringan, jadi aku tambahkan juga ke dalam video ini.
Cara masaknya ada dua, bisa ditumis kuah atau dicampurkan ke dalam kuah sayur lain sebagai penambah tekstur. Pertama, kupas dan potong manisa memanjang agak tipis seperti kentang goreng. Lalu cukup pakai bawang putih yang digeprek dan ditumis sampai kecoklatan. Kalau masakan rumahan, teman-teman, kalian nggak perlu nanya ya, ini berapa siung bawangnya, berapa banyak manisanya, cukup dikira-kira aja. Itu adalah teknik dan cara untuk kita belajar memasak, yaitu dengan kira-kira, ngerti apa yang kita mau dan nggak perlu harus berpaku pada resep. Lanjut, tumis bawang putih sampai kecoklatan. Buat menambah protein bisa masukkan telur dan ayam filet kecil ya. Berhubung kami nggak ada ayam dan pakai ikan juga nggak nyambung ya, jadi kita pakai telur saja. Oseng-oseng telur lalu masukkan sayur labu di wajan. Boleh masukkan air sesuai selera. Kalau mau dibuat kuah ya tambahkan agak banyak. Oseng sebentar sayur labunya agar layu dan bisa dimasak sampai mendidih. Diberi bumbu penyedap sesuai selera, boleh garam, masako, lada, pokoknya nggak aneh-aneh kalau resep ini. Dulu waktu aku diet, aku sering sekali masak sayur ini karena nggak bisa dibuat sulit gitu, nggak sulit dan nggak bisa nggak enak, pasti selalu enak. Kalau masaknya bener pasti enak. Jangan masak terlalu lama, kalian bisa cubit-cubit sedikit ya sayurnya. Kalau memang udah sesuai dengan keinginan kalian, boleh diangkat. Jangan terlalu lama masaknya, nanti banyak dan gak enak jatuhnya. Bisa jadi menu sayur alternatif lain selain makan kangkung sama bayam biar gak bosan. Hari ini kita masak namanya ikan bau ya. Tapi ini bukan bahasa Indonesianya ya, bahasa di sini. Coba kalian kalau tahu bahasa Indonesianya apa komen ya, karena aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ikannya kecil-kecil kayak gini, ukurannya kecil, lebih kecil dari 1 jengkal tangan. Jadi dan dia tipis-tipis nih, bukan ikan yang besar. Ikannya udah di seasoning, udah dikasih garam dan juga air asam, jadi nggak amis. Dan ikannya juga nggak dipotong yang gimana-gimana, nggak ribet lah pokoknya, tinggal masukin aja, tinggal dikeluarkan insannya aja dari dalam kepalanya. Itu aja, ini nanti tinggal digoreng lepas tanpa bumbu ya, jadi gorengnya polos, yang penting dia sudah dimasak, dimarinasi dulu sama garam dan juga air asam. Percaya nggak sih teman-teman, tidak perlu sebenarnya kita itu masak yang ribet untuk menjadikan masakan yang enak. Aku tahu ini cuma ikan goreng biasa, semua orang bisa masak. Tapi percaya kalau misalnya ditambah sama sambal yang cocok, sambal tomat atau sambal terasi yang memumpuni, rasa ikan goreng biasa ini akan jadi numero uno alias jadi sangat-sangat luar biasa. Resepnya terlalu gampang, ini sih nggak perlu effort ya. Semua orang bisa menggoreng, yang penting jangan sampai gosong aja, kalau udah kecoklatan bisa langsung diangkat. Selanjutnya kami mau membuat sayur yang agak berat karena memakai santan. Buat yang baru di sini, santan kami biasanya tidak memakai santan kemasan alias memakai kelapa parut muda yang dikasih air lalu diperas-peras seperti ini. Alasannya menurut kami karena harganya jauh lebih murah dan ekonomis. Kalau misalnya kalian berada di desa, itu ya bisa jadi alternatif. Kalau di kota mungkin nggak bisa ya teman-teman karena agak ribet. Jadi boleh juga buat kalian yang tidak punya alternatif kelapa yang asli, bisa pakai kelapa yang sudah ada di kemasan dicampur air. Ini namanya daun sambi teman-teman. Apa ya bahasa Indonesianya? Ini kayak ada kacang-kacangnya deh kayaknya. Kayak kacang hijau gitu ya. Campur sama santan. Kalau kalian tahu apa bahasa Indonesianya daun sambi ini, komen. Oh ya, ini daun sambinya sudah direbus ya. Terus dicampur sama santan. Sengaja aku masukkan resep sayur yang pakai santan karena faktanya tidak semua orang itu suka makan sayur. Seperti ama aku tuh jarang banget suka makan sayur bening. Dia selalu mau makan yang pakai santan. Tips memasak sayur santan itu sayurnya harus dimasak dengan kondisi panci tertutup sampai dia mendidih. Alasannya biar santannya tidak cepat basi alias bertahan lebih lama, dan alasan kedua agar santan tidak pecah kalau dimasak terlalu lama. Oke, selanjutnya kita mau masak udang. Ini tuh udangnya besar-besar dari tambaknya mama.
Udangnya ini sudah digunting ya, sungutnya alias dia punya ujungnya yang kumis-kumis udah digunting semua. Jadi ini tidak tajam sama sekali, ini nggak tajam sama sekali. Semuanya sudah digunting rapi. Jadi ketika nanti diolah dan dimakan juga tidak membahayakan. Oh ya, ini nanti kalau misalnya mau pakai protein lain juga bisa ya. Atau nggak ada udang, atau mau pakai ayam, mau pakai ikan, mau pakai telur juga bisa. Percaya nggak percaya, saus yang satu ini paling jarang aku temui untuk di recook. Mungkin alasannya karena rasanya mungkin kurang familiar, terlalu ke Chinese-Chinesean, atau kalian mikir nih kalau cara bikinnya ternyata sulit. Dan padahal semua bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk membuat saus ini sudah pasti ada di rumah. Yang pertama, base-nya bisa pilih antara saus tomat atau saus sambal. Kalau mau lebih pedas bisa pakai saus sambal, cuma sekarang karena kita kehabisan saus sambal, kita pakai saus tomat. Tenang aja, rasanya bakal tetap enak. Jangan lupa tambahkan seasoning terlebih dahulu, gula, garam sedikit, merica, masako, dan segala macamnya. Gulanya jangan terlalu banyak-banyak ya, karena ini kan asam manis, jadi harus ada hint gulanya sedikit. Nah, ini nggak boleh ketinggalan, yaitu cuka. Boleh pakai cuka buah atau cuka yang biasanya white vinegar atau cuka putih. Terakhir, saus asam manis itu identik dengan yang namanya saus kental. Jadi boleh ditambahkan maizena sedikit, air maizena ya, sampai kekentalan yang kalian inginkan. Resep ini gampang banget loh teman-teman. Kalau kalian nggak punya udang di rumah, diganti telur juga nggak apa-apa, atau diganti ayam filet. Pakai telur aja udah enak, ala-ala kayak Fuyung Hai gitu ya, masakan Chinese yang biasa kalian temui. Gimana? Udah kepikiran kan buat menambah koleksi saus persausan biar nggak bosen anak-anak di rumah? Kalian bisa juga pakai saus asam manis. Nah, ini adalah resep terakhir yang mau aku share dan resep andalan di rumah kami karena pasti ludes. Adik aku itu paling picky eater orangnya, paling sulit makan. Jadi kalau adik aku dimasakin ini auto kalap, auto habis. Masakan ini di rumah tidak pernah tahan sampai 2 hari lamanya. Sehari aja udah pasti ludes. Pertama, iris dan potong agak tebal tempe. Nah, kami pakainya memang tempe yang ukurannya agak-agak besar karena sengaja supaya ada rasa gigitan tempe ketika dimakan. Digoreng lepas aja, jangan lama-lama. Kita hanya perlu goreng sampai agak kecoklatan. Biasanya kalau di tempat rumah makan atau warung, biasanya tempe orek benar-benar sampai kering seperti yang biasa kalian jumpai di nasi kuning. Itu tempenya bener-bener digoreng sampai kering, tapi kita nggak mau. Selanjutnya kalau sudah, kita masukkan ikan lure. Ikan lure adalah ikan kecil-kecil seperti ini, seperti ikan teri, tapi ukurannya jauh lebih besar sedikit. Kalau ikan teri kan agak asin. Nah, kalau ikan ini kita goreng lepas begitu aja, tidak menambahkan rasa asin, cuma melainkan ada teksturnya. Kita goreng agak kering ya untuk ikan ini, supaya ketika dimakan balance dengan tempe yang tidak terlalu kering. Lanjut, biar bumbunya makin nampol, bisa tambahkan bumbu merah ke dalam panci untuk ditumis. Tapi, kalau kalian tidak punya bumbu merah, nggak sempat bikin bumbu sendiri, bisa loh kalian pakai bumbu balado sasetan yang biasanya ada di warung atau di Super Indo. Nah, kalian bisa pakai itu aja, nggak perlu pakai yang seperti ini. Cuma karena Ama itu orangnya kalau nggak ngebumbu nggak suka ya, jadi dimasukkanlah bumbu merah, bumbu kuning, dan juga cabai alias lombok biar pedas. Terakhir yang tidak boleh ketinggalan, tempe orek identik dengan manis, kecap manis itu wajib. Yaudah teman-teman, kalau kalian suka video yang seperti ini, let me know ya. Jadi aku bisa bikin banyak video komplikasi masak-masak seperti ini. Dan jangan lupa besok mampir lagi ke rumah ini, anggap aja rumah sendiri. Dan terima kasih subscribe dan like-nya. Bye-bye. Semoga resepnya bisa membantu dan di recook ya.